Hari ini populasi di Tiongkok itu lebih dari 1 miliar, hampir 2 miliar. Indonesia adalah zona pertempurannya Tiongkok dengan Amerika. Tidak ada politikus yang berjuang mati-matian mutlak membela rakyatnya, tidak ada. Kawan-kawan pernah tidak mendengar istilah akhofid doruren? Bagi yang belum, akhofid doruren saya jelasin sedikit, artinya mengambil langkah yang sedikit mudorotnya. Tentu apa yang akan saya jelaskan ini bukan untuk para mamang santri, para asatidz, para kiai. Saya tak perlu menjelaskan kepada mereka. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, akhofid doruren itu masih diberlakukan di negara kita. Pemerintah ketika membuat kebijakan itu masih menggunakan pertimbangan akhofid doruren, atau mengambil keputusan membuat kebijakan yang sedikit mudorotnya untuk menghindari mudorot yang lebih besar. Nah, saya masih percaya kepada pemerintahan kita masih menggunakan itu. Dan kita sebagai anak bangsa pun masih menggunakan akhofid doruren. Ketika misalnya pesta demokrasi, kenapa mayoritas umat Islam masih memilih ketika pesta demokrasi, padahal umat Islam tahu ini juga ya politikus gitu. Ya tahu sendirilah politikus gitu. Tapi kenapa kita tetap memilih presiden, bupati, gubernur, kades? Ya karena pertimbangannya itu tadi. Nah, kalau si ini nanti korupsinya ini 100 miliar. Kalau ini kayaknya 20 miliar. Maka tetap kita memilih yang prediksinya korupsi 20 miliar. Kira-kira seperti itu. Tidak ada politikus yang berjuang mati-matian mutlak membela rakyatnya, tidak ada. Karena mereka mementingkan bokhir, mementingkan pemodal. Nah, hubungannya apa dengan PIK? Hubungannya apa ya dengan tema yang sekarang kita hadapi? Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun Indonesia adalah zona pertempurannya Tiongkok dengan Amerika. Indonesia ini pernah dicengkram Amerika waktu masa kekuasaannya Pak Soeharto. Saya tidak menganggap kedua negara ini akan berbuat baik kepada Indonesia, akan berbuat baik kepada umat Islam. Berdasarkan nas di dalam Al-Quran, walan tarudda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Namun tetap kita harus memilih yang sedikit mudorotnya. Faktanya, ketika Amerika menguasai Indonesia, tidak sampai Amerika mengutus warga negaranya masuk ke Indonesia untuk dijadikan tenaga kerja. Jumlahnya tidak terlalu besar warga Amerika. Hari ini populasi di Tiongkok itu lebih dari 1 miliar, hampir 2 miliar. Makanya itulah kenapa sejak Tiongkok mencengkeram Indonesia, berbondong-bondong warga negara asing dari Tiongkok masuk untuk dipekerjakan di negara kita. Di saat warga negara Republik Indonesia banyak pengangguran. Bukankah itu faktanya? Lalu apa artinya Maesa? Yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengedukasi publik, terutama juga di bagian ini mamang santri mungkin tidak terlalu menyadari bahwa kalaulah Indonesia ini akan tetap menjadi zona pertempuran antara Amerika dan Tiongkok, kawan-kawan, percayalah, Amerika tidak sejahat Tiongkok. Sama-sama jahat, tapi mudorot dan dampaknya itu lebih dahsyat Tiongkok. Zamannya Amerika berkuasa, kiai hanya didikte. Hari ini antara kiai dengan kiai disuruh perang. Ini luar biasa ini. Kejahatan Tiongkok, politik Tiongkok di negara kita ini luar biasa. Di saat kami kelaparan, di saat kami tidak berdaya karena kemiskinan, di saat yang sama negara Tiongkok memasukkan warga negaranya ke negara kita. Pembahasan inilah yang paling ditakuti pemerintahan kita yang sekarang. Gara-gara Viti ini mungkin saya akan diawasi habis-habisan oleh intelijen. Tenang Bapak, karena Amerika tidak akan masuk ke saya. Amerika sudah punya jalurnya masing-masing, nggak bakalan masuk ke saya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kesadaran Indonesia, kesadaran bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, ingat sebuah pepatah, musuhnya musuhku adalah sahabatku. Jadi kalau kemarin curut keluar-keluar investor, hari ini buat para tangan-tangannya Amerika di Indonesia, gunakan kekuatanmu untuk melawan Tiongkok. Saat ini saya berada di siapapun orangnya yang melawan Tiongkok,
Karena apa yang sudah dilakukan Tiongkok di negara kita ini sudah benar-benar luar biasa ini. Jadi terus kemudian hubungannya dengan akhafid dururen itu apa yang bisa dilihat Mahesa misalnya, yang mudah dicerna oleh masyarakat awam. Tadi masalah warga negara asing tadi. Saat Amerika mencekram Indonesia, tidak ada warga negara asing masuk besar-besaran untuk hanya dipekerjakan sebagai pekerja keras dalam satu masalah saja. Tapi hari ini yang terjadi, nah pemahaman saya ini, apa yang akan saya sampaikan ini tentu akan bertabrakan dengan kelompok-kelompok ormas hijau. Itulah kenapa zamannya Pak Soeharto itu ormas hijau itu kurus kering. Ya, kurus kering. Iya terjadi, saya ngakui terjadi ketidakadilan kepada para ulama. Abuya Dimyati dulu diawasi sampai pondoknya diduga sebagai kelompok telur asin. Saya masih ingat waktu itu ketika pondok Abuya Dimyati masuk televisi. Ya, banyak ketidakadilan yang menimpa para ulama. Tapi lebih banyak hari ini, karena hari ini kiai dengan kiai diadu domba, antar ormas Islam diadu domba. Jauh lebih besar kemudorotannya hari ini. Maka sekali lagi buat para tangan-tangan Amerika di Indonesia, kerahkan. Kami akan mendukung kalian untuk melawan Tiongkok, politik Tiongkok di Indonesia. Dan buat Bapak intelijen tak perlulah mengawasi saya, karena mereka nggak mungkin pakai tenaga saya, pakai pemikiran saya. Saya kira itu saja ya kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amerika hanya mengeruk kekayaan alam, tidak sampai mencaplok wilayahnya ini. Hari ini yang dilakukan oleh tangan-tangan Tiongkok ini luar biasa. Jauh lebih keji dari apa yang sudah dilakukan Amerika kepada negara kita. Paham ya? Jujur kawan-kawan, dengan membuat video ini, dengan menyampaikan ini yang harusnya ini bersifat rahasia, saya menanggung risiko besar. Tapi semata saya lakukan, saya sampaikan demi melawan kekejaman Tiongkok di negara kita ini. Dan buat kader ormas hijau, saya akan tetap jadi oposisi ormas Anda, apapun resikonya. Karena seandainya Amerika masuk ke Indonesia, tetap Mahesa tidak sampai jadi jongos. Tidak akan jadi jongos. Paham? Saya tetap akan jadi oposisi. Saya akan tetap jadi pengkritik. Bukan seperti kalian ketika Amerika mencengkram di negeri ini. Kalian kurus kering, kalian teriak, suara kalian lantang. Hari ini saat Tiongkok berkuasa, mencengkram Republik Indonesia ini, kalian jadi jongos. Salam embrut.